Nah, sekarang kita waktunya terbatas. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, yang dimaksud khatam di sini siapa? Nah, orang-orang yang kafir itu percuma. Jungkir balik kita memberikan dakwah terhadap mereka itu dia tetap akan menolak. Kenapa? Karena di sini disebutkan khatamallahu ala qulubihim. Khatam itu artinya bisa berarti tertutup. Khatam itu bisa berarti cincin. Jadi khatim itu kan. Kenapa cincin itu pas banget gitu kan. Khatam itu juga bisa berarti lingkaran yang pas gitu. Khatam itu juga bisa berarti utuh, komprehensif. Maka itu khatam Quran. Jadi khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup. Ya Allah ya mengunci gitu. Khatamallahu ala qulubihim. Apanya yang terkunci? Ya, hatinya. Bukan ukulihim, bukan akalnya. Apa yang kita lakukan itu sebetulnya dia masuk akal mereka itu. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya benar. Secara logika dia paham Nabi Muhammad itu benar, tapi hatinya tertutup. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini yang disebutkan adalah as-sam. Sam'un, bukan uzunun. Jadi bukan telinga lahiriahnya yang tertutup, yang terkunci. Karena Allah mengatakan wa ala sam'ihim, bukan wa ala uzunihim. Kalau uzunihim, telinga, fisik. Kalau sam'ihim, pendengarannya. Jadi aspeknya batiniahnya di situ. Wa ala absarihim, tidak dikatakan wa ala ayunihim. Tapi absar itu dari kata basar. Basar itu artinya mata batin. Ya, nazar itu mata logika, mata intelektual. Ya, ainon itu mata fisik. Ya, tapi semua terjemahannya penglihatan kan. Nah, itu bahasa Indonesia itu basaron mata, ainon mata. Ya kan? Nah, kalau kita berhenti di sini susah tuh. Saya duduk. Saya tadinya berdiri. Ya, baru duduk. Jalasa. Saya tadinya tiduran. Bangun. Saya duduk dari ranjang. Tidur tadinya. Itu qa'ada. Jadi jalasa qa'ada. Bimakna wahid dalam bahasa Indonesia kan. Duduk. Tapi rasa bahasa Arabnya beda. Ada yang duduk dari berdiri. Ada yang duduk dari tidur. Tuh. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup. Udah nggak ada harapan lagi. Sama dengan khatam Quran misalnya kan. Sudah nggak ada lagi ayat setelah surat terakhir kan. Khatam cuma 30 juz. Nggak ada juz berikutnya lagi kan. Itu namanya sudah khatam. Ya, itu namanya sudah wasal. Bukan wukuf. Kalau wukuf itu berhenti satu juz. Nanti pada sampai akhirnya itu wusul. Jadi ada wukuf di Arafah. Kenapa disebut wukuf di Arafah? Berhenti sementara. Kenapa kita masih harus ke Musdalifah? Kita masih harus ke Mina, ya kan? Nanti dari situ semua sudah tahallul, baru kita disebut dengan jadi lain wukuf, lain wusul. Nah, sama-sama tuh berhenti tuh. Berhenti sementara transit itu namanya wukuf. Berhenti karena mentok sudah nyampe itu namanya wusul. Wukuf dan wusul tuh. Jadi khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka, wa ala sam'ihim, ya, pendengaran batin mereka. Nah, jadi kita itu kadang-kadang telinga lahiriahnya itu peka, tidak budak ya, tetapi telinga batinnya yang budak. Maka itu kita perlu apa yang disebut dengan tradisi simaan seperti tadi kan. Ada alumni kita yang bagus tadi itu kita berfungsi sebagai penyimak.
Menyimak itu dari akar kata sama'a bahasa Arab, mendengarkan. Simaan artinya kita mendengarkan, tapi simaan itu artinya sekaligus membersihkan telinga batin kita. Orang yang tidak pernah mendengarkan, menghayati Al-Quran, orang yang tidak pernah menjawab suara azan, tidak menghayati panggilan Allah, orang yang tidak tertarik dengan ucapan-ucapan Al-Quran, itulah yang disebut dengan budak spiritual. Nah, cara untuk membersihkan telinga lahir, ya kita kan ada korek telinga tuh. Kalau fisik, korek telinganya mata batin itu ialah simaan. Nah, kalau orang tidak pernah menyimak atau simaan Al-Quran, satu yang membaca tapi kita buka juga Qurannya, ayat demi ayat kita juga pahami artinya, itu namanya simaan. Waduh, kari ini bagus sekali. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Dengarkan. Fastami'u itu simak di situ. Simak itu kan perbaiki telinga batinnya. Ya. Zadathum imana, itu pasti iman kita akan bertambah. Kenapa? Sudah pekah telinga batinnya. Nah, mendengarkan suara-suara Al-Quran itu namanya simaan, membersihkan atau korek telinga spiritual, kira-kira seperti itu. Wa ala basarihim, mata di sini terkunci juga mata batinnya, bukan mata lahirianya. Melek tuh matanya tuh, tapi mata batinnya yang buta. Cara membersihkan mata batin ini, ngintiplah Al-Quran, ngintiplah buku-buku agama. Itu cara memperbaiki mata batin. Maka itu kalau kita habis membaca buku-buku agama, buku-buku tasawuf, buku-buku yang mencerahkan batin, enak salatnya. Habis mendengarkan orang yang punya kearifan, enak bawaannya tuh. Rasanya kok masih ingin tambah lagi, pingin sholatnya panjang-panjang. Ya, kenapa? Itu contoh basirahnya bagus, mata batinnya bagus. Nggak ada gisawah, gisawah itu apa itu namanya tuh? Gisawah itu kalau kita pakai masker baru pakai kacamata. Biasa tuh kan berembun tuh. Berembun kacamata kita kan, itu namanya gisawah. Kita nggak bisa melihat. Iya, iya. Nah itu. Walahum adabun azim, dan kepada mereka itu ada azab yang eh, besar, keras. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya. Hmm, bentar.